Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia di zaman ini mulai lalai untuk memperhatikan hatinya, tertutupi oleh kenikmatan dunia, terkotori oleh dosa dan maksiat, sehingga hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi hitam, hatinya menjadi keras membatu, sulit untuk tersentuh dengan nasihat, susah untuk tersentuh dengan bacaan Al-Quran, susah untuk menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu, seorang muslim harus menjadikan dan menempatkan hatinya tepat di depan matanya untuk ia benahi siang dan malam, mengobatinya, membersihkan hatinya. Karena ketahuilah, hanya hati yang bersih yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang dimana tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan, kecuali mereka yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih. Maka beruntunglah seorang hamba yang selalu membenahi hatinya, selalu mengobati hatinya, selalu membersihkan jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 7 makhluknya. Dalam surat Asy-Syams, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka dari sini kita mengetahui perkara hati ini bukanlah perkara yang remeh, namun ia merupakan nikmat yang sangat agung yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, marilah kita ilmui bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip membenahi hati kita. Prinsip yang pertama adalah hati merupakan objek utama pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya hati adalah objek yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat aneh bin ajaib mereka yang sangat memperhatikan hatinya, sangat memperhatikan penampilannya, sangat memperhatikan fisiknya, yang merupakan objek pandangan makhluk yang lemah. Namun naifnya, ia sangat lalai untuk membenahi hatinya, untuk mengobati hatinya. Maka sangat kasihan orang yang seperti ini. Sangat kasihan orang yang seperti ini. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di hatinya, maka manusia akan menjauhinya, bahkan akan berlepas diri darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang hal ini. Beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan kepada harta kalian, namun Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amalan kalian. Itulah prinsip yang pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Kemudian prinsip yang kedua adalah hati itu seperti sosok sang raja yang ditaati dan diikuti. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya hati itu seperti raja yang diikuti dan ditaati oleh rakyatnya. Apabila rajanya baik, maka rakyatnya juga akan baik. Begitu pula dengan hati. Apabila hatinya baik, maka akan baik pula anggota badan lainnya. Namun apabila ia jelek, apabila ia rusak, maka akan rusak pula anggota badan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini dalam sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Sungguhnya pada jasad manusia terdapat segumpal daging, yaitu hati. Apabila hati ini baik, maka akan baik pula jasadnya. Namun apabila hati ini rusak, maka akan rusak pula jasadnya. Begitu juga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, fa in tabal malik tabal junud, wa in khabuthal malik khabutha junuduhu." Hati itu seperti raja dan anggota badan lainnya adalah pasukannya. Apabila rajanya baik, maka pasukannya juga akan baik. Namun apabila pasukannya jelek, maka akan jelek juga pasukannya. Itulah prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah hati sangat cepat berbolak-balik dan tidak stabil. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya hati itu sifat asalnya sering berbolak-balik dan tidak stabil, tidak konsisten. Maka itulah sebabnya hati disebut dengan nama al-qalb, karena sering berbolak-balik. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Masumiyal qalbu, masumiyal qalbu illa min taqallubihi, fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwilin." Artinya, tidaklah dinamakan dengan hati kecuali karena taqallubnya, yaitu karena sering berbolak-balik. Maka hati-hatilah dari hati yang sering berbolak-balik dan sering berubah. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "La qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban minal qidri idza ijtama'at galayanan." Sungguhnya hati anak Adam itu lebih cepat berbolak-baliknya seperti kendi yang di sana ada air yang mendidih. Maka dengan alasan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering bersabda dan sering berdoa dengan doanya yang masyhur. Kita sering dengar, "Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkan hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Kemudian prinsip yang keempat dalam membenahi hati kita adalah hati merupakan sasaran utama fitnah. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya hati sangat rentan dengan fitnah, sangat beresiko terkena fitnah. Maka hati-hatilah dengan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tu'radul fitanu ka'ardil hasir udan fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Artinya,
dihamparkan fitnah itu kepada hati seperti hamparan tikar, udan, sejengkal demi sejengkal, maka hati siapa saja yang menyerapnya, yang menerimanya, maka akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Namun hati siapa saja yang menolaknya, menolak fitnah tersebut, maka akan diberikan titik putih di dalam hatinya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi hati menjadi dua, yaitu hati yang langsung menerima dan menyerap fitnah, dan yang kedua adalah hati yang bisa menolak fitnah tersebut. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah ini ada dua, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang dua fitnah ini sangat cepat untuk menggerogoti hati manusia. Adapun fitnah syubhat adalah seorang yang rancu dalam memahami agama. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Sehingga semua itu akan ia terima semuanya tanpa bisa membedakannya. Kemudian adapun fitnah syahwat adalah fitnah yang sangat berkaitan erat dengan fitnah dunia, fitnah wanita, dan juga fitnah kekayaan, fitnah kekuasaan, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang kelima, dan ini adalah prinsip yang terakhir, adalah hati bisa membuat amalan bertingkat-tingkat. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya hati bisa membuat amalan seorang muslim itu bisa bertingkat-tingkat. Jadi amalan itu tidak bertingkat-tingkat dengan bilangan dan juga jumlahnya. Namun yang bisa membuatnya bertingkat-tingkat adalah apa yang ada di dalam hati, yaitu keikhlasan dan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika ada dua amalan yang sama namun memiliki bobot yang berbeda. Satu amalan ia memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan yang lain dilakukan dengan ada rasa riya dan lalai dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala mengujimu siapa yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah menafsirkan kalimat ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya, maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar dalam melaksanakannya. Beliau melanjutkan, idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban, wal khalisu an yakuna lillah wassawabu an yakuna ala sunnati Rasulillah. Beliau mengatakan, apabila amalan dilakukan hanya dengan ikhlas saja, maka itu tertolak. Namun apabila juga dilakukan hanya caranya yang benar, tidak diikhlaskan, maka itu juga tertolak. Sampai amalan itu benar-benar dilakukan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas ketika dilakukan dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan wassawab, benar, itu ketika dilakukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan
kesucian jiwa dan kekhusyuan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku ketakwaan hati, kesucian jiwa, karena anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.